dengan setinggal dari air. Wa ubriqa alaihi, maka kemudian disiramkan kepadanya, muttafaq alaih, hadis muttafaq alaih. Jadi ini kekuatan air. Jadi kekuatan air sampai sedemikian rupa, yaitu ketika ada orang Badui kencing di masjid, kemudian disiram, ya, nanti siram. Kekuatan air itu sampai di situ menggunakan air. Pertanyaannya, di zaman Rasul itu kan masjidnya masih berupa pasir, jadi meresap. Nah, kalau ada orang kencing, kemudian di pojok masjid itu diguyur, ya malah merata, ya kan? Diguyur air merata. Kecuali disiram, ya kan, disemprot dengan selang terus sampai bau kencing dari keluar, air kencing itu tidak masalah. Kalau diguyur itu malah merata. Ya, artinya ya seperti ini. Gambaran dalam video itu seperti ini. Ya, karena ini kita membicarakan. Jadi kekuatan air itu mampu membersihkan kencing. Kemudian hadis ini memberitahu kepada kita tentang akhlak Arabi, orang Badui. Makanya kalau ada orang Muslim yang tidak punya akhlak, memang dia dikatakan Arabi, Badui. Jadi kalau ada masyarakat di daerah Jawa Barat itu ada namanya suku Badui, itu kan penyebutan kita sebagai orang Muslim, dia Badui. Ya memang makanan mereka tidak ada akhlak. Mereka hanya punya namanya tata krama. Barangkali mereka punya tradisi tersebut, tapi bagi orang Muslim karena mereka itu terisolisir, kemudian tidak memakai alat, maka dinamakan Badui. Jadi barangkali orang Jawa Barat itu paham bahwa dulu di Arab ada masyarakat Badui. Nah kemudian kalau kita ya kan, menyebut orang di sini, barangkali orang di daerah Blora, ya kan, kemudian berbatasan dengan Rembang, Blora Rembang, itu ada masyarakat di daerah kecamatan Sukoliko, ya, itu kita kenal namanya Sami. Maka kalau kita berhisap dengan orang-orang di kota itu, kemudian ada orang yang di situ, pasti macam Pak Tukang Samin. Itu kan misalkan punya tukang sendiri itu Pak Tukang Samin, gitu kan? Ya, karena memang dia tidak berakal. Itu memang orang Badui seperti itu. Ya sampai sekarang pun komunitas Badui itu ada. Di Arab ada. Mereka itu dikasih perumahan pun nggak mau. Kasih perumahan dulu nggak mau. Mereka sukanya hidup di daerah pegunungan. Ya sama kan, orang Badui juga pegunungan. Cuma kalau pegunungan sana kan gersang ya, kalau di sini itu kan pegunungan itu rimbun. Ya, orang Sami pun juga tidak mengasingkan, ya kan, di daerah pegunungan Rembang di sana. Itu seperti ini. Ya. Tapi Badui yang orang Arab itu masih Islam. Tapi kalau Saminya orang di sini belum tentu Islam. Mereka nggak punya agama. Sama dengan orang Badui itu di daerah Jawa Barat itu ada Cilegon, gitu kan? Karena ya bukan orang Muslim, kalau di sana masih Islam. Walaupun akhlaknya seperti itu. Maka orang-orang Badui kalau di sana itu, walaupun mereka sudah bawa kota itu, mereka kasar. Mereka jadi supir angkot, ya, supir taksi, itu begitu kasar mereka. Ini itu aja gitu. Nah kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis ini, kenapa Rasulullah mencegah? Jangan, ya kan? Jangan. Kan maunya orang itu dilempar sama sahabat, ya kan? Pipis kencing di pojok pas mau joloknya mau dilempar. Biasa saja. Inilah dakwah Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW. Bagaimana artinya kita akan menyentuh hati orang yang belum tahu ketika kita berlakukan dengan kasar seperti ini? Ya dalam masa kita memang ya seperti ini gitu. Kalau mereka belum tahu memang ya harus dilakukan dengan lebih ketika kita diperlakukan kasar seperti itu, ya mereka pasti antipati dengan sebuah dakwah yang lurus, dakwah yang mereka. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhilat lana maitatani wa jamani, dihalalkan bagi kami dua bangkai, dua jamani dan dua darah. Di dalam surat Al-Maidah ya kan, darah dan kami itu cuma di sini ada dua bangkai dan Pak amal maitatani al-jaradu wal qutu, adapun dua bangkai itu adalah belalang dan ikan laut. Wa amal danani, dan adapun dua darah, fatihal wal kabidu, yaitu jantung dan hati. Ya, jantung dan hati. Jadi memang jantung itu kalau diperes di sini ada, apalagi hati. Ya, memang dua-duanya ini kan berfungsi untuk menyaring darah, ya kan, kemudian berfungsi untuk memompa darah. Jantung memompa darah, hati menukilkan darah. Ini kan itu jihad. Kemudian dua bangkai yaitu jalur belalang. Ya, belalang apapun, walang sahih tidak apa-apa kalau menjualnya. Apa namanya itu belalang? Belalang itu, walang kekek, walang apa? Ya, tapi itu masyarakat tidak biasa mengonsumsi. Yang dimaksud dengan belalang itu walang kayu atau walang jati. Ada yang namanya Purwodadi, Boyolali dekat Purwodadi, daerah Jati-Jati itu ada. Kalau ada ekor yang ada, pasti dia terbiasa makan belalang. Nanti musim mau kemarau, Mas Wan makan, makan itu, barangkali makan. Iya, besar katanya. Iya, besar sekali. Enak sekali itu katanya yang merasakan. Itu seperti itu. Kemudian al-hut, ikan laut yang sudah pernah kita bahas. Bagian itu apa? Kalau di darat itu kalau ada bangkai ikan paus terdampar itu langsung dipikul, masukkan ke laut lagi. Kalau sini langsung diiris-iris dengan goreng, ya kan, dijadikan apa itu panggang kan gitu, ya nggak masalah. Paham? Ya sebenarnya yang memang sudah, selama memang orang manusia dia nggak masalah. Ya kan, belum bau, ya kan, belum. Itu begitu. Belum busuk istilahnya. Ya, selama begitu, jangankan ya nggak usah menunggu mati aja, ya sudah, dan jika terdampar ya sudah, ya kan, dipotong aja, ya bagaimana, potong kepala, nanti tidak masalah. Dan karena orang-orang pada itu ya gitu, nanti kalau masih ada hidup dibegu, dimasukkan ke laut lagi. Memang kalau orang di sana sukanya menjajah, ya kan. Paus itu kesempatan ya buat orang-orang itu. Ya benar. Jadi dikatakan apa? Sampai 2 tahun itu kan halal. Iya halal. Apalagi kalau masuk hidup itu kan halal juga berarti. Oh. Nah sementara namanya kita kan dilihat ini ada macam fenomena, ada
Tidak Pak. Ikan glodok ya sebenarnya Pak. Ikan glodok atau ikan locok itu loh, Pak. Ya yang sering lihat juga kalau di pinggir pantai itu kan dia bisa berjalan di apa di lumpur gitu. Itu kan tapi masih wilayah lautan seperti sebenarnya. Udah Kemudian gimana? ada lagi yang ini Sentakan di buat syuting. laut seperti kepiting itu Pak. Kepiting yang di laut di kakao itu pohon-pohon kakao lumpur itu kan juga ini bisa dikatakan hidup dijual di pasar itu juga masih hidup gitu lah itu. Nah seperti itu gimana Pak? Termasuk kelompok hewan laut yang halal atau kelompok hewan di dua alam yang haram gitu? Jadi kalau di dalam bahasa Al-Quran itu Allah Ta'ala menyebutnya fil barri wal bahri. Fil barri wal bahri. Di dalam daratan dan lautan. Jadi tidak ada makhluk hidup di dua alam itu tidak ada, kecuali manusia. Bahkan hidup di 4 alam. Manusia itu di 4 alam, ya kan? Alam sarwa, alam dunia, alam barzah, alam kubur, alam akhir. Hewan itu tidak ada. Jadi kalau dia hewan darat, pasti hewan laut. Kalau ada penyampaian hidup di dua alam itu sebatas ilmu biologi. Ilmu biologi itu kan ilmu buatan manusia. Ya. Kalau manusia itu kan bisanya meneliti. Oh ya, ada hewan yang memang dia begitu dibawa ke darat langsung mati. Ya kan? Contohnya, ya kan ikan bandeng, ya kan? Kemudian ada ikan tongkol, ikan bawal. Ada yang tahan, namanya tahan, ya kan? Kayak belut itu tahan, ada lele, tapi lele sebentar sudah mati sih. Ya kan? Sampai kepiting, ya kepiting itu dia tahan 24 jam. Kalau lebih dari itu dia mati. Makanya kalau kepiting itu sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari itu pasti dicelupkan ke air. Jadi dicelupkan ke air. Dia diangkat dari tambak, dari tanpa ya kan, sampai ke rumah dicelupkan. Nanti sebelum 24 jam dicelupkan lagi, dia kan. Kemudian ikan glodok, itu begitu. Ikan glodok itu kan di pasar glodok banyak sekali. Nah seperti itu dia memang hewan air, cuma dia tahan di darat.